Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Bapak Oped Adi Nugroho, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Untuk topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini masih sama, yakni materi tentang menjadi warga negara yang baik. Secara khusus kita akan membahas tentang Tripusat Pendidikan dalam membentuk warga negara yang baik. Jika di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait tentang warga negara yang baik dan cerdas itu seperti apa, untuk video kali ini kita akan membahas siapa saja sebetulnya yang memiliki peran penting untuk menjadikan seseorang menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas. Menurut filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 3 lingkungan yang mempengaruhi seseorang di dalam pembentukan karakternya, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah Tripusat Pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seseorang itu terus mengalami proses perjalanan pendidikan di dalam kehidupannya, dan ada 3 lingkungan yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini saling mempengaruhi satu sama lain dan membutuhkan sinergitas atau kerjasama dari ketiganya. Kita akan melihat bagaimana peran dari masing-masing lingkungan ini membentuk seseorang menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama di dalam proses pembentukan karakter seseorang menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas. Mengapa? Karena keluarga merupakan unit sosial pertama seseorang dalam kehidupannya. Karena ketika seseorang itu lahir ke dunia, maka keluargalah yang menjadi tempat pertama di mana dia mendapatkan nilai-nilai, mendapatkan pengajaran-pengajaran dari orang tuanya. Ada 3 fungsi keluarga di dalam pembentukan karakter seseorang menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas. Yang pertama adalah fungsi edukasi. Fungsi edukasi artinya keluarga memiliki peran untuk membentuk keyakinan terhadap nilai-nilai agama, moral atau etika, dan kebudayaan. Tentu di keluarga kita masing-masing pasti diajarkan terkait dengan ajaran-ajaran agama. Tentu kita juga diajari tentang bagaimana kita beretika, baik itu berbicara, kemudian makan, dan juga ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dan di dalam keluarga tentunya kita juga diajarkan tentang nilai-nilai kebudayaan yang dianut sesuai dengan suku bangsa dari keluarga kita. Yang kedua adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi artinya keluarga memiliki peran di dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah dan juga batiniah anggota keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Artinya bahwa keluarga itu memiliki peran untuk melindungi anggota keluarganya dari berbagai bentuk bahaya. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari lingkungan sekolah. Sekolah juga memiliki 3 fungsi atau peran. Yang pertama adalah membentuk karakter dan penguasaan iptek. Nah, hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena sekolah merupakan lembaga formal yang mana keluarga mempercayakan anaknya untuk dididik oleh pihak sekolah. Tentu, sekolah tidak hanya saja membentuk secara pengetahuan dari siswanya, tetapi juga karakter yang harus dimiliki seseorang akan menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas. Tetapi juga sekolah tentunya juga membekali siswanya dengan penguasaan iptek. Apalagi di masa sekarang kita sudah memasuki abad 21 dan terkhusus memasuki era revolusi industri yang keempat, di mana tantangan kita ke depan akan semakin susah, tantangan kita akan semakin berat, karena akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang yang tergantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, sekolah harus membekali siswanya dengan penguasaan iptek yang baik. Lalu yang kedua adalah pengembangan bakat dan minat. Tentu di sekolah kita masing-masing pasti ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini merupakan salah satu wahana atau cara bagi sekolah untuk mengembangkan
bakat, dan juga minat siswa. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan karir di masa depan. Tentu sekolah pasti punya target atau sekolah memiliki tujuan ketika siswanya lulus akan menjadi lulusan yang seperti apa. Dan disinilah pentingnya dari sekolah untuk memberikan bimbingan karir di masa depan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan di masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang penting juga, sama seperti keluarga dan juga sekolah. Karena masyarakat merupakan tempat untuk mengenal individu lain yang berbeda latar belakang dengan kita. Dan juga di masyarakat mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas dengan cara memahami etika, memahami nilai-nilai kultur kebudayaan yang ada di sana, dan juga kita dituntut untuk bisa bergaul dan juga bersosialisasi dengan banyak orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, etnis, maupun ras. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Di pertemuan sebelumnya atau di video yang sudah saya jelaskan, setiap warga negara pastinya memiliki seperangkat hak yang melekat dalam dirinya, tetapi juga kewajiban. Dan sebagai seorang warga negara yang baik dan cerdas, kita harus memahami apa yang menjadi hak kita dan juga kewajiban kita, dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat berdasarkan sumbernya, hak dan kewajiban warga negara itu ada dua. Yang pertama adalah konstitusional, dan yang kedua, hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban warga negara konstitusional artinya hak dan kewajiban warga negara yang secara konstitusi itu diatur menurut undang-undang dasar yang berlaku. Kalau di negara kita ya berarti di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan apabila kita cermati, di dalamnya itu termuat akan hak asasi manusia dan juga hak kewarganegaraan. Nanti kita akan mempelajari terkait apa perbedaan antara hak asasi manusia dan juga hak kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah bahwa hak dan kewajiban warga negara secara hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa perlu ada pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum tertulis, baik itu Undang-Undang Dasar maupun peraturan hukum yang ada di bawahnya? Hal ini kembali lagi kepada prinsip terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni prinsip akan kepastian hukum. Dengan adanya hak dan kewajiban warga negara yang tercantum di dalam hukum, maka menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan hak kita apabila hak tersebut belum kita dapatkan dan kita berhak untuk menuntutnya. Dan itu juga menjadi sebuah jaminan bahwa kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagaimana mestinya sebagai seorang warga negara, karena sudah diatur di dalam hukum negara. Kemudian apabila kita melihat dari segi isi aturan hukum yang ada di Indonesia maupun secara umum, bahwa ada yang namanya hak dan kewajiban asasi manusia, dan juga ada yang namanya hak dan kewajiban warga negara. Berikut merupakan perbedaan dari masing-masing keduanya. Hak dan kewajiban asasi manusia itu bersumber daripada Tuhan. Kenapa bersumber daripada Tuhan? Karena hak dan kewajiban asasi manusia itu melekat dalam diri manusia tanpa memandang status kewarganegaraan seseorang. Jadi ketika seseorang itu dilahirkan ke dalam dunia, maka dia sudah memiliki seperangkat hak. Nah, hak yang melekat di dalam dunia disebut sebagai hak asasi manusia, karena itu bersumber daripada Tuhan. Dan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang manusia adalah mengenai hak untuk hidup.
Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia ini berlaku secara universal. Berlaku secara universal artinya tidak dibatasi oleh wilayah dan tidak dibatasi oleh keanggotaan seseorang dalam sebuah negara. Artinya, dimanapun kita berada, maka kita sebagai manusia, hak-hak kita haruslah dipenuhi. Misalnya, dimanapun kita berada, orang lain harus menghormati akan harkat dan martabat kita. Kita tidak boleh mendapatkan penghinaan, baik karena kita berbeda etnis, baik kita berbeda ras, ataupun berbeda agama. Begitu juga dengan kewajiban asasi manusia. Ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang yang mungkin berbeda kewarganegaraan dengan kita, maka kita juga punya kewajiban untuk menghormati akan harkat dan martabat mereka sebagaimana seorang manusia. Kemudian yang ketiga, bersifat tetap. Bersifat tetap artinya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena ya memang bersumber daripada Tuhan. Berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara, di mana hak dan kewajiban warga negara ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi negara dan juga aturan hukum yang mengaturnya. Karena seperti yang kita ketahui, namanya hukum dalam sebuah negara itu bisa mengalami yang namanya sebuah perubahan. Nah, sedangkan untuk hak dan kewajiban warga negara itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bersumber pada hukum negara. Jadi setiap negara itu pasti memiliki yang namanya aturan hukum. Dan di dalam aturan hukum, sebuah negara mengatur juga terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Dan pastinya setiap negara, hak dan kewajiban warga negaranya juga berbeda-beda. Saya beri contoh misalnya, saya sebagai warga negara Indonesia, tentu saya tidak bisa menuntut hak sebagaimana layaknya warga negara Amerika Serikat. Karena saya adalah warga negara Indonesia. Dan hukum yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat. Kemudian, ciri khas yang kedua adalah berlaku secara nasional atau teritorial dalam sebuah negara. Nah, ini tergantung pada negara tersebut. Lalu yang ketiga, bersifat dinamis. Dinamis artinya sewaktu-waktu hak dan kewajiban warga negara itu bisa berubah. Apabila terjadi yang namanya perubahan aturan hukum, atau kalau di dalam Undang-Undang Dasar disebut dengan amandemen, maka pasti ada perubahan terkait dengan pengaturan hak dan juga kewajiban warga negara. Nah, berikut merupakan macam-macam jenis hak asasi manusia yang diatur di dalam Declaration of Human Rights. Total ada 30 jenis hak asasi manusia. Nah, Declaration of Human Rights sendiri ini diadopsi oleh banyak negara dan itu disahkan pada tahun 1948. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi individu di seluruh dunia. Dan total ada 48 negara yang menerimanya dan sekarang juga banyak negara lain yang meratifikasi ataupun yang menerimanya. Dan pada saat disahkan, 8 menyatakan abstain atau tidak memilih dan 2 menyatakan tidak hadir. Nah, Declaration of Human Rights sendiri itu disahkan pada tanggal 10 Desember tahun 48. Oleh karena itu, pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Dan berikut merupakan contoh hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk hak dan kewajiban asasi manusia sendiri, itu diatur di dalam pasal 28A sampai 28C. Sedangkan untuk hak dan kewajiban warga negara, itu diatur di dalam beberapa pasal di dalamnya. Misalnya seperti pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 27 ayat 3. Nah, berikut merupakan contoh bentuk pelanggaran HAM. Jika tadi di awal kita sudah melihat ada 30 jenis macam hak asasi manusia, tetapi nyatanya ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang ada di dunia ini.
Misalnya seperti kejahatan perang, yang jelas di dalamnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Karena kebanyakan ketika terjadi perang, maka yang banyak mendapatkan kerugian adalah masyarakat sipil. Dan contoh yang kedua adalah masih terjadinya diskriminasi. Berikut merupakan peta tentang gambaran diskriminasi yang ada di dunia menurut World Justice Project. Di situ ada 3 negara yang dikategorikan diskriminatif. Yang pertama ada Afghanistan, yang kedua Sudan, dan yang ketiga Nicaragua. Dan ada 3 negara yang diskriminasinya sangat rendah, ada Finlandia, Estonia, dan juga Singapura. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita melihat di gambar tersebut, Indonesia sebetulnya berada di posisi yang berada di tengah-tengah, karena spektrum warnanya adalah kuning. Jadi setengah diskriminasi dan setengah tidak diskriminasi. Nah, tetapi kita berharap tentunya ke depan Indonesia berkembang menjadi sebuah negara yang tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, baik itu kelompok marginal, kelompok minoritas, maupun kelompok rentan. Baik, saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk atensinya, dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.